banyak band yang juga concern pada isu-isu tertentu, tapi dia seperti di awang-awang ya, dia tidak turun ke tidak langsung turun ke isu yang diambil gitu. Tapi Navikula berbeda mungkin ya, karena dia juga aktif di merespon isu-isu seperti reklamasi di benua gitu. Bisa diceritakan nggak itu awalnya seperti apa? Kalau pikir mengenai masalah isu di awang-awang yang dieksekusi itu, saya pikir kalau saya jadi artis sih natural aja. Kalau kamu mengusung suatu tema, just live the life, jadi walk the talk. Jadi kalau kamu menyuarakan isu yang memang kamu aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-harimu, pasti itu menjadi kuat di dalam, karena kamu itu keluar dari hati. Itu kalau masalah estetika soul di dalam seni ya. Tapi kalau kamu pinter mengemas, ya sah-sah saja sih, karena nanti kan itu menjadi display. Tapi kalau kamu sudah melakukan walk the talk, saya pikir secara naturally isu itu pasti akan kuat gitu. Apa yang kamu suarakan akan kuat, karena kamu bukan lagi kamu berbicara mengenai wajah, tapi kamu berbicara jiwa. Oke. Nah, tentang isu reklamasi di benua ini wajar aja band seperti Navikula yang berbasis di Bali dan menyuarakan isu tolak reklamasi Teluk Benua yang terjadi di Bali. Alami. Kita tidak membuat-buat. Karena apa? Karena Bali adalah rumah kita. Kita ingin menciptakan rumah yang bukan cuma untuk saya, tapi untuk anak-anak saya gitu. Untuk lingkungan saya, untuk keluarga saya, lingkungan yang sehat. Dan kita juga ingin bekerja sama sebenarnya. Kita ingin kolaboratif. Kita tidak anti pemerintah, kita tidak oposisi, kita ingin zaman sekarang itu adalah zaman kolaboratif. Dan sebenarnya sih yang melanggar kan justru dari posisi-posisi di tokoh elit, di elit pemerintahan justru yang melanggar. Kalau Denpasar Selatan dari tahun 2009 sudah moratorium kok. Bali Selatan tuh dari catatan Walhi itu udah kelebihan 9.800 kamar tahun 2009, surplus. Dan pemerintah udah sepakat untuk moratorium Bali Selatan. Tapi kok ternyata kan ada pembangunan yang 700 hektar, 800 hektar awalnya. Sekarang jadi 700 hektar. Loh, kok tiba-tiba siapa yang melanggar ucapan gitu yang sudah ketentuan. Dan sebelumnya daerah Teluk Benua itu adalah daerah konservasi, sudah sepakat. Daerah yang memang dia adalah daerah teluk muara sungai, tempat pembuangan 4 sungai besar di Bali, daerah konservasi, ada hutan baku, ada semua, nggak boleh diapa-apain. Siapa yang merubah peraturan itu menjadi zona budidaya sekarang? Ya dari jajaran elit pemerintahan. Sebenarnya kan itikat untuk mengkhianati kecintaan kita terhadap lingkungan ini bukan masyarakat. Saya pikir masyarakat hanya zaman sekarang itu tidak bisa dianggap bodoh gitu. Kita hanya mendapatkan haknya kita gitu. Terus apa akibatnya kalau itu dipaksakan? Ya, kita dulu sepakat bahwa moratorium itu adalah untuk biar ada ruang terbuka di Bali, biar ada kualitas lingkungan, daerah serapan, atau ruang terbuka lah dalam sebuah pembangunan kota. Sekarang kalau itu dirubah kan kita merasa terancam kan? Kalau ruang terbuka semakin sempit, itu daerah buangan aliran sungai, terus sungainya gitu diuruk lari kemana gitu kan? Ancaman-ancaman pada rumah kita ini kan adalah reaksi yang wajar. Ini untuk menyelamatkan industri pariwisata, tapi di SMP yang kita dapatkan adalah apabila supply lebih besar daripada demand itu akan merugikan ekonomi gitu. Ini kan sangat bertentangan dengan logika kita gitu loh. Di mananya diuntung kalau sudah surplus 9.800 kamar lebih besar, yang mati mungkin justru akan mematikan pariwisata. Ini akan membuat pariwisata menjadi lebih daya tarik. Ya kalau misalnya ada 1 juta turis datang ke Bali, jalan di Bali nampung nggak? Daya tampung area ini tampung nggak untuk menerima sampah ini? Atau justru dengan dibuka kayak gini, justru kualitas turis yang datang bukan quality turis. Sedangkan yang kita mau adalah quality bukan quantity. Yang turis itu bisa menyejahterakan masyarakat setempat. Yang sehat, yang sustainable. Atau jangan-jangan 1 juta turis ini datang macet tiba-tiba dan besok tidak ada turis yang datang karena kapok gitu loh. Tidak sustainable. Dan ini kan untuk menyejahterakan masyarakat lokal. Really? Atau hanya masyarakat lokal jadi penonton, atau menjadi masyarakat pekerja security ke bawah gitu. Atau jadi penonton aja, bangga pada sesuatu yang dibuat oleh orang luar gitu, investasi dari luar. Ya, banyak sekali kalau kita debat mengenai masalah ini kan menjadi debat semalam suntuk.
oh ini akan menyelamatkan lingkungan. Loh, kalau ingin memang serius menyelamatkan lingkungan, daerah situ hutan bakau, ada padang lamun, ada terumbu karang, kenapa ndak itu aja diseriusin? Kenapa harus ditimbun? Yang harus dalam berapa puluh tahun dia menciptakan sebuah ekosistem yang sehat gitu. Dan siapa yang akan mengawasi bahwa itu memang ekosistemnya akan sehat gitu? Kalau memang serius, kenapa ndak hutan bakaunya diperbanyak? Dan apabila kita menimbun Teluk Benoa menjadi seluas 700 hektar, membuat pulau baru, berarti akan ada pulau lain yang hilang. Bagaimana nasibnya dengan tanah atau pasir asal ini ditimbun? Akan ada kajian lingkungan untuk itu juga. Jadi saya pikir sih, ya kita hanya orang awam yang ingin lingkungan yang sehat itu aja, dan ingin lingkungan sehat ini bertahan sampai kanak. Prof, peran apa yang diambil oleh Navicula ya dalam kolaborasi gerakan menolak reklamasi benua? Gerakan Forbali ya? Kita bilang gerakan Forbali ya? Oke. Ini kan sebenarnya forum yang sangat cair, wadah yang sangat cair. Isinya di dalam adalah seniman, isinya di dalam adalah akademisi, isinya di dalam orang-orang dari pihak LSM, isinya adalah dari politisi-politisi, orang-orang di pemerintahan, isinya adalah masyarakat awam biasa, dari pembuat poster, desainer grafis, pembuat film, kubung dalam satu wadah namanya Forbali. Begitu dia di Forbali lebur, mereka tidak akan membawa bendera dari mana mereka berasal gitu. Saya pikir dia Navicula melebur aja di situ sebagai bagian dari seniman, karena Forbali sangat sangat ada divisi seni dan budaya. Jadi itu menjadi elemen yang penting dalam gerakan kolaborasi ini. Ada yang dari kajian hukum gitu, dari analisa hukum mengenai masalah lobby hukum. Ya kita sih tertarik menjadi melebur ini karena kita pikir ya bahwa ini tujuannya baik, bahwa gerakan ini hanya bisa berjalan. Gerakan ini kan gerakan yang patungan. Kalau dicari dari mana dana Forbali, ya dari kita semua yang bergerak, dari kita bikin t-shirt jualan untuk bikin spanduk apa semua, tidak ada dari dana asing, tidak ada dari kepentingan LSM asing yang seperti orang dengung-dengungkan, tidak ada dari partai politik, apalagi bahkan dalam gerakan kita selalu kita bilang non partai atribut partai politik. Tidak ada dari mana-mana, tidak ada dari pengusaha siapa. Kalau dia pengusaha, saya mau menyumbangkan uang saya untuk bikin bendera, hak saya sebagai orang yang ingin besok diajakin turun ke jalan, saya bikin bendera saya sendiri ya, silahkan. Saya pikir ini murni swadaya masing-masing personil yang ada dalam Forbali. Forum yang sangat cair. Itu kan dari awal tahun berapa, Prof? Mulai terlibat dalam gerakan 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Itu gimana sih mulainya? Dari mulai kecil sampai sekarang sudah sebesar itu? Awalnya kan data dari Walhi kan. Loh, ini kok akan ada izin yang sudah keluar tanpa banyak publik tahu gitu loh. Bahkan ada izin untuk mereklamasi, proposal untuk mereklamasi bikin pulau buatan. Waktu itu 800 sekian hektar di Teluk Benoa. Kok publik nggak tahu, izinnya belum keluar, AMDAL belum beres gitu. Kita pikir, oh iya kenapa ya? Begitu kita lihat ternyata zona pada waktu itu ya, waktu izin dulu keluar. Dan itu waktu itu dari gubernur izinnya. Kan saya tidak melulu sebagai orang awam, mendengar satu info kan berusaha objektif. Wah, kok bisa ya? Begitu dicek ternyata zonanya itu zona konservasi. Zona yang tidak boleh apa-apa, dan zona penting gitu. Begitu saya buka waktu itu situs humas Pemprov daerah, ternyata ada tujuannya waktu itu ada 3 kalau nggak salah, kalau saya masih ingat. Pertama, itu akan menjadi benteng tsunami gitu. Untuk tempat itu akan menjadi benteng tsunami, memproteksi tsunami. Yang kedua adalah menyelamatkan industri ekonomi pariwisata. Yang ketiga adalah menyelamatkan lingkungan karena tempat itu menjadi ruang terbuka. Berapa persennya akan menjadi ruang terbuka gitu. Memang ada industri bisnis tapi akan dialokasikan sekian persen untuk ruang terbuka. Jadi kalau kita lihat secara sekilas sih bagus sih. Tapi kalau secara saya pribadi sih lihat menjadi benteng tsunami, wah hebat banget, ada orang yang menyumbang sekian. Jadi tameng. Iya, dan waktu itu saya
sempat 5 tahun kerja di LSM yang fokusnya adalah PBBM, penanggulangan bencana berbasis masyarakat gitu. Dan saya tidak pernah ada di situ. Kalau daerah itu daerah bencana, kamu membangun di situ. Atau kalau kamu lari dari tsunami, kamu lari di daerah pesisir gitu, nggak ada. Masih nggak masuk akal. Nggak masuk akal lah untuk saya yang pernah bekerja di mitigasi bencana. Yang kedua, menyelamatkan industri pariwisata tadi itu yang saya pikir. Kalau saya pikir pariwisata Bali konsepnya pariwisata alam dan budaya. Itu pariwisata yang memiliki konsep atau aset yang tidak dimiliki oleh destinasi pariwisata lainnya di dunia. Seharusnya yang dilakukan oleh daerah Bali adalah melestarikan alam, berkualitas pelestarian alam kayak sampah plastik, bagaimana membuat Bali organik, manajemen sampah kota. Ini yang perlu dibentuk di bagus pelestarian air bersih. Ini yang harus dipupuk gitu. Dan budayanya sponsorilah artis-artis budaya yang membawa duta-duta budaya seperti Navikula keliling Eropa, keliling Amerika apa semua. Justru kan ini duta-duta budaya sebenarnya. Justru sponsorship buat dalang-dalang atau profesi-profesi yang sudah survive gitu. Penghargaan seni, award-award buat artis tradisional. Ini seharusnya dilakukan. Bukan pengembangan pariwisata infrastruktur, bikin mall, bikin gedung restoran, udah cukup lah. Kalau itu berubah konsep dong jadi mass tourism, mengkhianati konsep pariwisata Bali yang alam dan budaya dong, berubah dong jadi kayak pariwisata di Abu Dhabi yang mereka nggak punya alam, dan di Singapura yang nggak punya alam dan budaya akhirnya menjadi pariwisata hotel dan restoran gitu. Ngapain kita mengkhianati konsep? Habis itu menyelamatkan ekonomi tadi itu pariwisata. Yang ketiga adalah menyelamatkan, ini akan menjadi memperbaiki kualitas air dan udara. Ya, kalau ingin memperbaiki air dan udara secara alami, tempat itu adalah hutan bakau. Hutan bakaunya dong udah dilestarikan. Terumbu karang atau konservasi. Iya, bakau ya. Ini daerah situ kan sudah dangkal. Jadi tinggal dijadiin pulau aja. Kenapa dijadiin pulau? Karena daerah itu dangkal. Ya kalau daerah itu dangkal ya didalemin dong, jangan diuruk. Maksudnya ada hal-hal yang secara saya masyarakat awam, walaupun saya bukan ahli, tidak masuk di akal gitu. Jadi saya pikir pro pada siapa nih? Nggak bisa abu-abu nih. Saya memilih untuk pro pada Forbali karena secara alami ya, secara akal sehat, secara hati nurani aja, tidak ada intrik macam-macam. Rob, pelajaran apa yang Robi petik dari gerakan Forbali ini? Pelajaran bahwa ini kan masyarakat bergerak ya, dan sekarang mungkin masif gerakannya dari kecil sampai sekarang sebesar itu. Ya, apa yang kita harus ambil pelajaran dari situ? Saya belajar. Ternyata ya Bali dicap sebagai tempat yang sangat materialistis dan pembangunannya sangat cepat. Ternyata masih ada orang-orang yang meluangkan waktunya untuk pikir dulu. Oke. Itu makanya itu sama seperti spirit Hari Raya Nyepi di Bali ya. Industri pariwisata mungkin satu-satunya di dunia yang satu hari 24 jam internasional airport tutup. Semua aktivitas tutup. Kalau kita hitung secara kacamata industri ekonomi berapa triliun dalam 24 jam itu rugi, ekonomi nggak bergerak. Tapi kan bahwa dunia ini semata-mata bukan hanya uang. Tempat ini kita perlu kayak meditasi atau istirahat dalam 24 jam. Saya pikir itu sangat gimana ya? Ada keseimbangan antara materialisme dan idealisme. Bagaimana respect kita terhadap lingkungan. Sehingga akhirnya Navikula bikin lagu kan, di saat semua bergerak semakin cepat Bali berani berhenti. Judulnya apa, sebutin dong? Di saat semua semakin cepat Bali berani berhenti. Gitu. Jadi kayak saat semua bergerak semakin cepat Bali berani berhenti. Saya pikir juga sebenarnya gerakan Forbali ada spirit ini. Saat development semakin cepat, saat eksploitasi terus menerus ya. Moratorium.
Ku telah terlampau lelah. Berilah ku waktu sesaat untuk membasuh luka, untuk membasuh jiwa agar suci lagi. Oh, meski hanya sehari. Saat dia datang, ku rasa tenang. Meski gelap malam, ku rasa bintang-bintang lebih terang. Saat semua semakin cepat, Bali berani berhenti dan menyepi. Saat semua semakin cepat, Bali berani berhenti dan menyepi. Ku telah terlampau lelah. Berilah ku waktu sesaat untuk membasuh luka, untuk membasuh jiwa agar suci lagi. Oh, meski hanya sehari.